Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, perkenalkan nama kakak Kak Tanti. Nah, di video kali ini kakak akan menjelaskan mengenai materi untuk kelas 5 SD, yaitu tanaman obat keluarga atau yang biasa disebut dengan tanaman toga. Pertama-tama kita harus mengenal dulu nih, apa sih tanaman toga itu? Nah, tanaman toga itu adalah segala jenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai khasiat atau kegunaan sebagai obat. Banyak bagian tumbuhan yang bisa digunakan sebagai obat. Di antaranya adalah bagian buah, batang, daun, dan akar atau umbi. Oleh karena pentingnya tanaman-tanaman obat tersebut, maka perlu kita mempelajari dengan baik sehingga dapat berdaya guna bagi kita. Selanjutnya adalah beberapa bagian dan jenis tanaman obat. Yang pertama ada bagian akar dan umbi. Bagian akar yang sering kita sebut sebagai rimpang dan bagian-bagian tanaman tersebut mempunyai klasifikasi penyembuhan penyakit yang berbeda-beda. Jenis akar yang digunakan sebagai obat contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada jahe. Tanaman jahe ini adalah tanaman rimpang yang sangat populer sebagai rempah-rempah dan bahan obat. Manfaat jahe itu adalah merangsang pelepasan hormon adrenalin dan memperlebar pembuluh darah. Nah, selanjutnya ada temulawak. Temulawak ini mengandung senyawa kimia yang meliputi phelandrian dan tumerol. Penyakit yang dapat diobati yaitu sakit limpa, sakit ginjal, sakit pinggang, asma, sakit kepala, mah, masuk angin, dan sembelit. Contoh tanaman yang daunnya bisa dijadikan sebagai obat adalah daun serai. Daun serai telah digunakan sejak lama dalam pengobatan tradisional. Daun serai itu mempunyai sumber antioksidan yang baik bagi tubuh, yang dapat membantu mengurangi radikal bebas dalam tubuh yang dapat menyebabkan penyakit. Selanjutnya ada kangkung. Kandungan dan manfaat kangkung bersifat anti racun, anti radang, peluruh kencing, dan sedatif atau obat tidur. Kangkung juga bersifat menyejukkan dan menenangkan. Kangkung mengandung protein, kalsium, fosfor, besi, dan karotin. Selanjutnya, bagian yang ketiga yang bisa dijadikan obat adalah buah. Selanjutnya, bagian buah yang dapat dijadikan sebagai tanaman obat adalah mengkudu. Senyawa terpenoid yang terdapat dalam mengkudu ini mengandung senyawa hidrokarbon isometrik yang juga terdapat pada lemak atau minyak esensial. Manfaat dari buah mengkudu ini adalah meningkatkan daya tahan tubuh dan menormalkan tekanan darah, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada jambu biji. Jambu biji ini mengandung vitamin C yang paling tinggi dan cukup mengandung vitamin A. Jambu biji mengandung kalium yang berfungsi meningkatkan keteraturan denyut jantung, mengaktifkan kontraksi otot, dan menurunkan tekanan darah tinggi. Poin yang ketiga yaitu teknologi pengolahan tanaman obat. Yang pertama ada penyortiran. Penyortiran harus segera dilakukan setelah bahan selesai dipanen, terutama untuk komoditas temu-temuan seperti jahe, kunyit, dan temulawak. Rimpang yang baik dan busuk harus segera dipisahkan, begitu juga dengan tanah dan pasirnya, agar tidak mudah busuk. Yang kedua ada pencucian. Setelah disortir, bahan harus segera dicuci sampai bersih. Jangan dibiarkan tanah berlama-lama menempel pada rimpang, karena dapat mempengaruhi mutu bahan. Pencucian dilakukan dengan menggunakan air bersih. Yang ketiga ada penirisan atau pengeringan. Setelah pencucian rimpang, daun atau herbal ditiriskan di dalam pengering. Dilakukan sampai bahan tidak meneteskan air lagi. Yang keempat ada penyimpanan.
Jika belum diolah, bahan dapat dikemas dengan menggunakan jala plastik maupun karung goni yang terbuat dari bahan yang tidak beracun. Selanjutnya ada pengolahan. Dalam pengolahan, tanaman obat perlu diperhatikan teknik pengolahan yang baik karena menyangkut standar mutu. Ciri-cirinya udah pada paham kan ya? Kalau misal saya kasih nama-nama ini, kalian bisa membedakan mana yang jahe, mana yang kunyit. Ngerti? Nah, empat-empat ini itu bisa digunakan untuk jamu.